Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam. Pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing dalam ibadah raya pada minggu ini. Untuk itu kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Allah Sang Khalik langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa setia dengan segala kasih dan perbuatannya. Dan biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan pada kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Walaupun kita dari rumah ke rumah, kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai hidup kita, bahkan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita akan persiapkan hati kita. Engkaulah kekuatanku. Tempat berlindung
bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah perisai kami. Kami bersyukur Tuhan, di situasi yang sangat sulit ini Tuhan, Tuhan menyertai hidup kami. Bahkan Tuhan menolong kami. Tuhan ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Bapa. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, bahkan ada sukacita di hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Derek Gusti ora rugi. Dalam bahasa Jawa, derek Gusti ora rugi, dan dalam bahasa Indonesia, ikut Tuhan tidak ada ruginya. Dikala kita ikut Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Dikala tidak ada pengharapan, kita ada Tuhan yang selalu memberikan harapan pada kita. Derek Gusti ora ruginya tanah. Syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan, yang sudah Kau limpahkan atas hidup kami ya Bapa.
Kami menyerahkan Tuhan setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun usaha kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami hanya untuk kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita juga akan mempersiapkan hati kita, biarlah hati kita yang haus dan kering ini disirami oleh firman Tuhan seperti rusa rindu sungai Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau begitu baik bagi kami. Engkau terus memelihara kehidupan kami, dan bahkan pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk kami bersekutu kepada Engkau. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Allah hadir di tengah-tengah kami untuk menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, sehingga firman itu dapat menjadi rema dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jam pemberitaan firman Tuhan kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudara? Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara luar biasa. Artinya apa? Selalu di dalam lindungan Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka di ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Silot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara Yesus. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, serta merenungkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop yang baru saja kita baca dan simak itu adalah bukti respon para murid-murid setelah menyaksikan kenaikan Yesus di atas kayu salib. Ya, kita akan melihat apa respon para murid, apa respon murid-murid Yesus setelah menyaksikan atau setelah mengalami pengalaman rohani bersama Yesus. Dia menyaksikan dengan luar biasa Yesus terangkat ke surga. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Roh Kudus memberikan ketekunan dan kesehatian. Tadi di ayat yang ke-14 Alkitab berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini adalah respon dari janji Tuhan kepada murid-murid untuk mereka menerima kuasa atau menerima curahan dari Roh Kudus. Ya. Responnya apa? Yaitu mereka bertekun. Ya, saya ingat sekali ketika murid-murid setelah peninggalan Yesus, murid-murid di sana di dalam Yohanes 20 ayat 19 di sana dikatakan mereka takut, mereka masuk ke rumah dan mengunci setiap pintunya. Kalau saya bandingkan dengan keadaan yang baru saja kita baca itu perikop yang kita baca berbeda 180 derajat. Murid-murid bertekun di dalam doa. Di situ tidak ada rasa takut, di situ tidak ada rasa gentar. Mereka tekun, mereka ada kebersamaan. Ini adalah sebuah respon yang luar biasa untuk kita semua. Kita harusnya seperti murid-murid. Setiap kita mempunyai pengalaman rohani, pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Pengalaman dengan Allah ketika kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, kita disembuhkan. Itu adalah
pengalaman rohani. Ketika kita ada kesusahan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Itu juga pengalaman rohani. Berbeda-beda. Tapi hal yang perlu kita lakukan adalah bertekun dalam Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-5, saya akan bacakan Roma 3 ayat yang ke-5. Roma 5 ayat yang ke-3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, hasil dari ketekunan adalah tahan uji. Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus Allah, kita harus bisa melewati setiap rintangan, setiap masalah di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa melewati itu, nah, iman kita akan menjadi iman yang tahan uji. Bukan seperti murid-murid yang pada waktu itu setelah peninggalan Yesus mereka mengalami ketakutan. Akhir-akhir ini pada masa-masa pandemi sekarang inilah orang atau banyak mengalami ketakutan. Tengah-tengah masyarakat kita, orang banyak bingung apa yang harus saya lakukan. Tapi pada pagi hari ini kita dikuatkan untuk kita tetap bertekun di dalam Tuhan, untuk kita tetap ada kesehatian. Yakni minggu-minggu yang lalu saya lihat postingan-postingan di WA Group. Di sana saya melihat foto-foto Bapak Ibu Saudara, ya, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh semangat. Ya, Bapak Ibu tetap setia, Bapak Ibu tetap mengikuti peribadahan, tetap mengikuti ibadah secara online. Itu adalah sebuah bukti, ya, seperti murid-murid memberikan bukti yang nyata, bukti yang positif, karena kita semua sudah menerima Roh Kudus. Ya, kemudian ayat yang kedua, janji Allah kepada kita. Ayat yang kedua di sana, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14, sana katakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang kedua, di sana berbicara Roh Kudus memberikan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus memberikan keberanian untuk kita menyampaikan kebenaran. Ya, murid-murid dengan semangat, dengan beraninya, karena kuasa dari Roh Kudus, dia menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Luar biasa.
mereka tercengang-cengang ketika melihat murid-murid Yesus. Mereka kagum kepada murid-murid Yesus. Karena apa? Di situ apa? Ada Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan para murid. Kita harus seperti itu. Kita harus berani menyampaikan kebenaran. Ada pertanyaan untuk kita semua. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk menjadi saksi di lingkungan kita? Apakah Bapak Ibu siap untuk menjadi saksi di lingkungan kita? Kita harus menjawab, saya siap. Ketika kita siap untuk menjadi saksi di lingkungan kita, kita sudah masuk di dalam janji Allah untuk menjadi saksi bagi semua orang, untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyampaikan isi hati Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat sebuah kesaksian yang hidup, dan sampai saat ini gereja terus meninggikan seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Stefanus, di mana dia menyuarakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dampaknya atau hal yang ia terima penderitaan, dia mati, tapi sampai sekarang namanya tetap harum. Dia seorang tokoh martir Allah. Dia adalah seorang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita harus bisa meniru atau meneladani setiap para tokoh. Dengan para tokoh itu menyampaikan kebenaran atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran Allah. Ya, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Roh Kudus memberikan mujizat atau kesembuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Sana katakan, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini salah satu kuasa dari Roh Kudus yang diberikan Allah kepada Petrus dan Yohanes. Kita tahu pada masa itu jarang sekali mujizat yang terjadi. Mereka tidak pernah melihat mujizat, tapi pada saat itu mereka takjub ketika mujizat Allah dinyatakan melalui perantara Petrus dan Yohanes. Ya, Roh Kudus memberikan mujizat dan kesembuhan. Ya, sebenarnya Allah sudah memberikan kuasanya kepada kita semua. Ya, ketika kita mau bertekun, ketika kita terus bertekun, di situ akan muncul tahan uji, di situ akan menaikkan atau mengupgrade iman kita, sehingga iman kita terus mengalami kemajuan, dan kuasa Allah atau mujizat daripada Allah itu dinyatakan atas kehidupan kita. Saya sering ketika saya merasakan nggak enak badan, ya, biasanya punggung saya itu tumpang tangan, saya berdoa sendiri, dalam nama Yesus sembuhkan punggung saya yang sakit. Bangun tidur sudah enak, sudah nggak sakit. Saya sering melakukan seperti itu. Karena apa? Allah sudah memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu lagi bahwa Allah sudah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Allah sudah memberikan kuasanya, atau kita sudah mewarisi apa yang sudah
Allah punya untuk kita miliki, sehingga kita bisa menikmati menggunakan fasilitas surgawi untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. 3 hal yang sudah atau yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, Roh Kudus memberikan ketekunan dan kesehatian. Yang kedua, Roh Kudus memberikan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan mujizat atau kesembuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran itu akan menjadi terang bagi kami, menjadi suluh bagi jalan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama berbakti pada pagi hari ini. Engkau akan memberkati Tuhan untuk setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami sekalian ya Tuhan. Berkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati sebagai ibu rumah tangga. Berkati Tuhan lumbung-lumbung kami. Berkati Tuhan sehingga semua boleh bersukacita dan merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Studi anak-anak kami, pekerjaan anak-anak kami ya Tuhan, Engkau memberkati. Kami menyerahkan ya Tuhan bagi jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Biarlah pemulihan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi sehingga yang sakit disembuhkan, yang lelah dikuatkan, yang berputus asa diberi semangat yang baru. Kami percaya Tuhan, tangan kasih Tuhan terus boleh kami rasakan dalam hidup kami. Demikian juga kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Memberkati untuk pemimpin kami dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, sampai kepada tingkat paling bawah, Bapak RT, Bapak RW, untuk memberkati Tuhan. Biarlah segala keputusan, segala kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kami Tuhan akan terus sangat bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara ya Tuhan. Kami berdoa situasi yang ada di lingkungan kami Tuhan, di mana terjadi COVID-19, Tuhan kami percaya biarlah Engkau akan menolong bangsa kami untuk sanggup menghadapi Tuhan situasi seperti ini. Kami menyerahkan untuk para medis, menyerahkan untuk para dokter, perawat, dan semua yang terkait dengan Tuhan COVID-19 di dalam pemulihan saudara kami yang sakit. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan, sehingga saudara kami yang sakit akan mengalami kesehatan kembali ya Tuhan, seperti sedia kala. Kami menyerahkan ya Tuhan, secara ekonomi bangsa kami mengalami dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Namun kami sebagai umat Tuhan, kami berdoa biar ada pemulihan yang terjadi untuk bangsa kami secara ekonomi Tuhan. Pemulihan secara sosial,
pemulihan secara utuh bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan program gereja yang ada. Engkau akan memberkati Tuhan, sehingga Tuhan Yesus Kristus melawat gereja Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan doa dan seru kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Oleh sebab itu kami mengundang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tengadakan tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita akan bersama-sama meneruskan aktivitas pada hari ini. Untuk itu, mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih